Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban negara. Dengan saya sendiri Morifai dan teman saya. Saya Ahmad Tansel Faizi. Saya Dimas Riba Askara. Saya Hafiz Jidan Ramadan. Saya Muhammad Aufa Sajadia. Dari yang pertama itu akan dijelaskan dari Hafiz. Apa itu hak? Hak adalah kekuasaan, kewenangan, atau kuasa yang dimiliki seseorang secara sah untuk menerima, melakukan, atau menuntut sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tersebut. Dan hak ini biasanya diatur oleh undang-undang atau aturan tertentu. Secara umum, hak merupakan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, atau kewenangan yang melekat pada individu. Hak juga dapat dipahami sebagai kuasa mutlak yang menjadi milik seseorang dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Selanjutnya ada jenis-jenis hak. Yang pertama, hak secara umum, hak absolut, yaitu hak yang bersifat mutlak dan berlaku universal tanpa pengecualian. Meskipun dalam praktiknya sering perlu disesuaikan dengan kondisi tertentu. Hak individual dan sosial. Hak yang dimiliki individu terhadap negara, seperti hak beragama dan beribadah, hak legal dan moral, hak positif dan negatif, serta hak khusus dan umum. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia, yaitu hak atas kehidupan dan mempertahankan hidup. Selanjutnya ada hak atas kebebasan berpendapat dan beragama. Kemudian, hak atas pendidikan yang layak, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas perlindungan hukum dan keadilan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Selanjutnya yaitu apa kewajiban? Kewajiban adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kepada negara serta masyarakat tempat tinggal. Jenis-jenis kewajiban. Kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, yang pertama yaitu kewajiban mematuhi hukum dan pemerintah. Kedua, kewajiban membela negara. Ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, kewajiban membayar pajak. Kelima, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Keenam, kewajiban berpartisipasi dalam pemilu. Dan yang terakhir, ketujuh, kewajiban tunduk pada pembatasan hukum. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jidan. Ya. Oke, jadi selanjutnya ini ada perbedaan hak dan kewajiban. Ya, hak. Jadi tujuannya memberikan perlindungan dan kebebasan kepada warga negara untuk hidup layak dan bermartabat. Lalu bersifat memperoleh dan dinikmati, diberikan sejak lahir dan dilindungi oleh hukum. Hak dijamin dan dilindungi oleh hukum serta dapat digunakan selama tidak melanggar hak orang lain. Lalu ada kewajiban. Tujuannya menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan negara serta menghormati hak orang lain. Lalu bersifat wajib dilakukan dan jika tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi hukum. Yang terakhir, kewajiban harus dipenuhi sesuai hukum dan pelanggaran dapat berakibat sanksi. Lalu ini hak dan kewajiban menurut Pancasila. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aufa. Hak dan kewajiban menurut Pancasila. Yang pertama, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, hak warga negara yaitu berhak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan, dan kewajiban warga negara yaitu menghormati kebebasan beragama dan beribadah orang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak warga negaranya yaitu berhak mendapatkan keadilan dan perilaku adil dan bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, Persatuan Indonesia, hak warga negaranya yaitu berhak ikut serta dalam bela negara, lalu kewajiban warga negaranya memupuk persatuan dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negaranya yaitu berhak mengeluarkan pendapat dan memilih pemimpin. Lalu kewajiban warga negaranya yaitu menghargai pendapat orang lain dan mematuhi putusan musyawarah. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak warga negaranya berhak mendapatkan
kesejahteraan dan perlindungan sosial, lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memajukan keadilan sosial. Selanjutnya, pentingnya mengenal hak dan kewajiban. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan mengetahui dan memahami posisi diri sebagai warga negara, seseorang dapat menyeimbangkan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya, mewujudkan kehidupan berbangsa dan yang harmonis dan stabil. Pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, stabil, dan berkeadilan sosial. Ketika warga negara melaksanakan kewajibannya, hak-hak mereka pun akan terlindungi dan dihormati. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Rifai. Pentingnya mengenal hak dan kewajiban. Yang pertama, menjamin terwujudnya keadilan dan kemakmuran. Hak dan kewajiban yang dijalankan dengan baik menjadi landasan kuat bagi terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Kewajiban seperti membayar pajak dan ikut serta dalam pembangunan negara membantu negara menyediakan hak-hak dasar bagi warga negara. Yang kedua, mencegah konflik dan ketimpangan sosial. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban membantu mencegah hal-hal tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami hak dan kewajiban, warga negara terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pertahanan negara, dan proses demokrasi, sehingga negara dapat berkembang secara progresif dan berkelanjutan. Dan terakhir, membangun kesadaran dan tanggung jawab sejak dini. Pendidikan tentang hak dan kewajiban sejak dini penting agar generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun negara dan bangsa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.